Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku cuman mau seperti biasa ya teman-teman, kita bakalan nyimpulin ada apa aja sih setelah update ya. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari seed ya. Jadi guys, di seed itu ada nih ya, ada tanaman baru yaitu Giant Pinecone Seed ya teman-teman. Di mana tanaman ini tuh termasuk salah satu tanaman prismatik ya, sama kayak burning wood, sama kayak sugar apple, dan juga sama berlili dan juga beanstalk teman-teman. Oh ya guys, di sini juga ada beberapa egg baru ya teman-teman ya, dan juga beberapa fitur baru. Oke. Yang pertama ada egg baru yaitu primal egg ya teman-teman, dimana primal egg ini juga memberikan salah satu pet yaitu dinosaurus, dan pet dinosaurusnya itu ini ya teman-teman, ada 1 2 3 4 5 6, dan juga ada rainbow ya teman-teman. Ini kelihatannya ini bakalan ada rainbow pet, mungkin kalau misalnya kalian punya duit atau top up di sini ya, atau top up dan beli pet ini, kalian bukan chance 1% ini teman-teman. Dan hewannya tuh apa aja sih bang? Hewannya tuh ada Parasaurolophus ya, ini. Kemudian ada Iguanodon ini. Kemudian ada Pachycephalosaurus ini. Kemudian ada Dilophosaurus ini. Kemudian ada Ankylosaurus. Kemudian ada Spinosaurus. Kemudian kegunaannya tuh ada apa aja sih? Jadi teman-teman, yang pertama adalah kegunaan dari ini Parasaurolophus. Jadi Parasaurolophus ini termasuk tier legendary. Untuk pasifnya adalah dia bakalan ke cosmetic crate ya. Dia bakalan mendatangi cosmetic crate. Jadi cosmetic crate itu yang ada di gear shop sebelah sana teman-teman. Dan juga dia bakalan mengurangi cooldown dari item yang di crafting itu, yang cooldownnya tuh paling tinggi teman-teman. Kemudian ada Iguanodon. Ya, Iguanodon ini dia bakal memberikan experience terhadap dinosaurus lainnya. Jadi ini khusus untuk pet dinosaurus ya teman-teman ya. Iguanodon ini memberikan experience atau meningkatkan umur ini. Kemudian ada Pachycephalosaurus ya teman-teman, ini 28%. Dia bakal memberikan kesempatan, ya ampun nge-lag guys. Wait. Oke teman-teman, mohon maaf ada kendala nih. Tadi sampai di apa ya? Pachycephalosaurus. Sorry guys, ya hotspotku mati. Jadi pasi apa yang tadi kan? Pachycephalosaurus ini tiernya legendary ya, sama kayak dua ini. Dia memiliki kesempatan kecil untuk menduplikat crafted item ya teman-teman. Ini sama kayak apa ya? Pokoknya ada kok. Jadi setiap item yang kita crafting sudah selesai dan kita ambil atau kita klaim, dia bakal menduplikat ya teman-teman, dengan kesempatan yang cukup kecil katanya. Kemudian ada Dilophosaurus ya teman-teman, ini lucu sih, ada kupingnya kayak kuping gajah. Tipenya tuh mythical ya. Setiap 13 menit 53 detik dia bakalan membuka frills-nya dan bakalan meludah ya teman-teman, dan mengeluarkan venom atau racun ya teman-teman. Nah, venom ini bakalan menyebar tuh 30 order random ya, atau ke pet kita ya teman-teman. Venomnya ini bakalan menyebar ke ke pet kita yang terdekat ya teman-teman ya. Dan juga dia bakalan refresh atau mengurangi cooldownnya tuh sebesar 82 detik teman-teman. 40 menit 82 detik ya. Atau jadi dia tuh punya dua kesempatan, dua chance ya teman-teman. Yang pertama itu memberikan pengurangan cooldown sebesar 40 menit 82 detik, atau memberikan experience sebesar 570,48 gitu teman-teman. Kemudian ada dinosaurus favoritku ya teman-teman di Grow Garden ya teman-teman, dengan namanya itu adalah Ankylosaurus ya. Untuk tiernya mythical dan memiliki 1% chance untuk didapetin. Dia lucu teman-temannya. Ini khusus untuk para thief atau para pencuri-pencuri buah ya. Jadi pasifnya yaitu ketika ada player atau pemain yang mencuri buah kita dari kita,
bakalan memberikan chance untuk mendapatkan buah yang dicuri tersebut ya teman-teman. Jadi pencurinya dapat buah, kita juga mendapatkan buah yang dia curi gitu teman-teman. Tapi intinya tuh kayak bagi kalian yang nggak terima untuk buahnya dicuri ya, kalau misalnya kalian dapat ini ya, apalagi kalau di stack sebanyak 8 atau berapa gitu, buah kalian bakalan kembali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak terima atau mencaci maki itu kan nggak ngaruh ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tipikalnya nggak terima ya, kalian wajib dapat ini sih guys. Dapatnya gampang kok, kalian bisa nge-crafting atau kalian bisa DNA machine ya teman-teman ya di sana teman-teman. Kemudian ini dia raja dari segala dinosaurus di sini ya teman-teman ya, yaitu adalah Spinosaurus ya teman-teman, dimana tipikalnya seperti biasa 0,5% itu pasti divine. Dia memiliki pasif setiap 20 menit dia bakalan mengaum ke random, dia bakalan memakan ya atau mengambil mutasi dari 3 buah ya teman-teman ya, dan juga dia bakalan mengaum dan juga bakalan menyebarkan tiga mutasi dari beberapa mutasi dari 3 buah yang dia ambil itu ke salah satu buah teman-teman. Jujur dia tuh pasifnya sama seperti T-Rex, tapi T-Rex itu dia mengambil satu buah ya teman-teman, mengambil satu mutasi buah dan dia bakal menyebarkan ke 3 buah. Dan dia ini kebalikannya T-Rex, jadi dia mengambil 3 mutasi dan memberikannya kepada satu buah ya teman, 3 mutasi tersebut. Jadi intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke beberapa item atau yang baru ya teman-teman, yaitu ada di sini ya teman-teman. Dimana di sini tuh ada beberapa item baru ya, yaitu kita bisa mengecraft endok kita, dan juga kita bakalan bisa mendapatkan primal egg ya. Nah ini primal egg teman-teman, primal egg ada 3 dan ada satu lagi di sini 4, dan ada beberapa simpenan. Jadi kita bisa ngecraft primal egg ini dengan bayaran nggak tahu berapa sih teman-teman. Yang di sini ya di sini ini udah max level teman-teman, kita bisa mengupgrade ininya teman-teman, DNA mesinnya kita. Terus apa yang kita dapatkan dari mengupgrade DNA mesin kita teman-teman? Jadi kita bisa kalau kita udah mengupgrade 1 ya teman-teman, level 1, dia bakalan membuka akses untuk new egg atau telur baru dari DNA mesin ini ya teman-teman. Untuk upgrade yang kedua, dia bakalan mengurangi waktu tunggu dari DNA mesin ya teman-teman, jadi cooldownnya ini jadi cepat ya teman-teman. Untuk upgrade yang ketiga, dia bakalan mengupgrade telur yang kita peroleh itu menjadi bertambah ya teman-teman. Biasanya kan ada 1, ada 2, mungkin bisa lebih ya teman-teman. Kemudian untuk upgrade yang keempat, dia bakalan membuka craftable eggs ya teman-teman. Craftable eggs ini ada di sini, kita bisa membuka untuk membuat telur dinosaurus ya teman-teman. Kemudian untuk upgrade yang kelima, dia bakalan mengurangi secara gede-gedean ya waktu tunggu dari DNA mesin, sama ya kayak ini, tapi ini lebih besar ya teman-teman untuk mengurangi cooldownnya. Dan aku ini udah maksimal teman-teman, untuk waktu tunggunya ini 25 menitan kalau nggak salah, dari 1 jam teman-teman. Lumayan loh, nggak sampai setengah jam guys. Kita dapat bonus 5 menit dari setengah jam. Dan ini dia guys yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pet mutation. Pet mutationku aku udah dapat ini ya teman-teman, rakunku udah. Jadi teman-teman ini, aduh loh rakunku hilang guys, dilut. Oke, jadi aku dapat shiny rakun ya guys ya. Loh, rakunku hilang teman-teman. Loh, ntar ya guys, shiny rakunku kok hilang. Ini aku taruh di sini aja deh. Kayaknya nge-lag ya teman-teman ya, sorry ya guys ya kalau nge-lag. Jadi shiny rakun ini bentukannya tuh kayak rakun dan dia tuh bakalan ngebling bing 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 gitu teman-teman ya. Dan juga teman-teman, setiap pet yang mutasi ini memberikan pasif yang cukup nice ya teman-teman ya, tergantung beberapa kelengkapan. Sebentar guys, aku pause dulu ini kayak jadi teman-teman, atas kendalanya mohon maaf atas kendalanya teman-teman. Tuh belibet banget. Oke teman-teman ya, ini adalah shiny rakunku. Cau-cauku jadi shine bright like a diamond ya guys ya. BTW untuk machine itu ya teman-teman ya, itu batas maksimal untuk bisa memberikan mutasi itu adalah level 50 ya teman-teman ya. Dan juga seperti yang aku tadi bilang, kalau misalnya setiap pet ini memiliki mutasi berbeda-beda dan memiliki ability atau pasif dari mutasi ini berbeda-beda.
Oke, yang pertama aku bacakan ya mutasi petnya itu ya guys. Bentar, sepertinya ada kendala guys. Ya ampun, apa gue rakunku ya. Oke, aku bacain ya teman-teman. Jadi yang pertama ada shock atau pet mutation shock ya, dimana chance-nya ini 3,22%. Dia saat thunderstorm ya, ketika thunderstorm ya, setiap 60 sampai 45 menit memiliki chance 25 sampai 30% untuk itu ya, untuk mengetrack itu apa ya, kayak memancing gitu, memancing lightning shocking di sekitaran buahnya yang ada di sekitaran hewannya gitu ya, hewan yang kena shock ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada golden ya teman-teman ya, dimana ini chance-nya 6,43%, dimana dia memiliki ini ya teman-teman, pasifnya itu bakalan bertambah teman-teman ya, big increase to the pet pasif ya, dia bakalan memiliki pasifnya itu semakin bertambah. Kurang tahu ya guys maksudnya gimana, atau kalau mungkin chance-nya bertambah atau bakalan ability-nya itu bakalan seperti semakin OP semua ya, kayak contohnya Rakunku kan nyolongnya strawberry atau apa gitu, mungkin dia bakalan bisa nyolong candy blossom lebih sering gitu. Kemudian ada mutasi rainbow ya teman-teman ya, pet mutation rainbow, dimana dia bakalan sama sih kayak ini, kayak golden ya, memberikan increase to the pets pasif ya, jadi pasifnya itu bakalan bertambah ya teman-teman. Kemudian shiny yang aku dapetin ya teman-teman, oh ya chance-nya tadi rainbow itu 3,22% sama kayak shock. Kemudian ada shiny ya teman-teman, dimana shiny ini chance-nya ini paling sering yaitu 32,15%. Untuk pasifnya apa? Pasifnya itu memberikan 15% boost terhadap XP petnya ya teman-teman ya. Jadi pet kita bakalan memberikan boost XP yang sangat gede. Itu. Kemudian ada windy ya teman-teman atau berangin. Chance-nya 9,65%. Setiap 30 ratus atau 30 meter memberikan chance 20 sampai 30% buah di sekitarannya dia itu atau pet kita yang windy ini mendapatkan mutasi windstruck ya teman-teman. Kemudian ada pet frozen ya teman-teman, mutasi frozen sama kayak windy ya teman-teman, chance-nya 9,65%, dan setiap 5 sampai 0,5 menit ya teman, ya menit atau meter gitu ya teman-teman, dia bakalan memberikan chance 20 sampai 30% terhadap buah di sekitarnya itu menjadi frozen ya teman-teman. Kemudian ada inverted ya teman-teman, atau mutasi inverted ini lucu sih, tapi untuk chance mutasinya tuh dia 16,08% ya. Dia sama kayak ini sih guys, sama kayak shiny ya teman-teman, tapi 2 kali lipatnya teman-teman, 30% ya. Jadi XP kita nambahnya 30%. Kemudian ada mega ya teman-teman, chance-nya ini 6,43%. Untuk boost type-nya ini, ada boost type ya teman-teman. Boost type-nya sih ya sama aja sih, kayak cuman penjelasannya aja yang aku omongin ya. Boost type-nya tuh size modification ya teman-teman, dimana dia tuh pet is gigantic has 20% ini ya, jadi rate kelaparan mereka itu bertambah ya teman-teman, yang misalnya awalnya sedikit menjadi misalnya gini ya teman-teman, saya tak jelasin biar kalian jelas ya, teman. Jadi misalnya ini feednya kita ini ya, kiwi kita ini 45.000 ya teman-teman, bertambah 20%, dan bakalan ini ya teman-teman, memberikan XP 40 XP per second ya teman-teman gitu. Kemudian ada tiny yaitu size modification ya, chance-nya ini 6,43% sama kayak gigi mega tadi. Pet kita bakalan jadi kecil ya teman-teman. Ya bayangin aja kalau rakun kita kecil terus dia nyolongin moon melon yang pakai sprinkle semua ya kan. Apa gak medeni kan? Kok melon jalan sendiri gitu. Jadi pet is very tiny dan memberikan 20% sama sih guys, cuman XP-nya doang sih yang 5 sampai 30 XP per second. Kemudian ada iron skin ya, jadi pet kita itu bakalan jadi kulitnya jadi besi ya teman-teman. Chance-nya 3,22% dan memberikan ini lucu sih guys.
dia bisa 35-45% chance untuk mengembalikan buah yang dicuri ya teman-teman. Jadi nggak tahu ini yang dicuri pakai Robux ya, bagi kalian para maling-maling ya. Dan juga atau mungkin ya ampun nge-lag, saya tak lanjutin. Atau mungkin ini ya teman-teman, atau yang dicolong sama rakun ya teman-teman gitu. Kemudian ada radian ya teman-teman, biarin sambil nunggu ya teman-teman, aku capek. Radian ya teman-teman, chance-nya 3,22%. Kemudian untuk pasifnya itu setiap 30-20 menit dia bakalan emit sunshine to advance to a plant to grow by 24 jam. Jadi dia bakalan ngasih emit sunshine ya teman-teman, dan bakalan memberikan percepatan pertumbuhan tanaman se apa ya 24 jam gitu teman-teman. Kemudian ini dia yang paling langka ya teman-teman, dengan chance 0,32%, yaitu Ascended ya teman-teman, dimana Ascended ini sangat-sangat memberikan mutasi yang paling mahal ya teman-teman, yaitu Downbone. Yang bagi tahu yang nggak tahu mutasi Downbone. Mutasi Downbone ini didapatkan ketika ini ya teman-teman, apa nih, hanya khusus untuk bunga matahari saja ya teman-teman. Dan juga ini chance-nya juga kecil ya teman-teman, jadi bakalan susah juga buat dapetinnya. Tapi ya lumayan loh guys, mutasi dikali 150, apa gak gila? Bayangin aja guys, bahkan yang Downbone itu yang ngasih hanya untuk khusus bunga matahari, tapi ini gak tahu ya, mungkin bisa di semua tanaman atau gimana, kurang tahu ya teman-teman. Jadi yang paling langka itu Ascended ya. Tapi bagus loh guys, Ascended ini shine bright and glowing gitu. Ya itu aja sih guys. Untuk yang di upgrade tuh ya itu aja sih menurutku teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada tambahan atau apa ya, kalian bisa tambahin ke kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin kalian perlu ini sih guys, buat mendapatin, bagi kalian yang pecinta T-Rex ya bisa ya guys ya, ngefarm dognya ini sebanyak-banyak. Ini aku mau ngincer yang ini guys, ini nggak terlalu peduli gua ini. Jadi karena gua sering dicolong ya guys ya, apalagi Moon Blossomku ini sering banget dicolong, ya ampun gua gregetan sampai gua tuh pengen berhenti dari game ini. Tapi ya gak apa-apa guys, akhirnya namanya juga rezeki ke anak atau ke player lainnya temen-temen, jadi oke ya. Dan akhirnya ya channel memberikan mendengarkan keluh kesah kita, bisa memberikan pet, dimana pet yang di tumbuhannya kita curi itu atau yang dicuri sama orang bakalan kembali ya teman-teman. Oke teman-teman ya, cukup capek aku ngomong terus kan. Cukup ya intinya. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya tadi chat kolom komentar. Kayak tadi itu pas aku live itu ada yang tanya untuk batasan pet level yang ada di sini ya teman-teman. Kalau kita upgrade ini apakah ada batasan pet level? Jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Bebas kalian mau ngasih berapa level saat untuk umur age 1 atau umur 1 atau umur beberapa, ini bisa kalian masukin, kecuali di sana teman-teman. Di sana itu padahal jadwal udah tulis sendiri ya teman-teman, batas untuk memberikan mutasi adalah level 50 ya teman-teman, 50 ke atas. Jadi untuk level 50 ke bawah nggak bisa dikasih mutasi ya teman-teman. Dan juga teman-teman ya, kalau misalnya kita udah memberikan mutasi kepada pet kita di sini, age-nya itu bakalan ke reset menjadi 1 ya teman-teman ya. Ini petku aja dulu level 60 berapa rakunku, jadilah umur 1, terus akhirnya sekarang umur 9 gitu. Yap, gitu aja ya guys ya untuk terkait dengan upgradean kali ini ya, bersama dengan Mas Dino kita, namanya Berry. Berry, akhirnya kamu useful ya kalau salah. Ya Berry, akhirnya kamu berguna, tidak jadi pajangan. Oke teman-teman, cukup sekian dari aku. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan info lebih lanjut terhadap Grow Garden ini ya teman-teman. Oke, sekian dari aku, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau dalam perkataan, aku mohon maaf teman-teman, karena aku memang masih awam. Oke, aku pamit undur diri dan bye bye. Dadah.